hu ahad, hu ahad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Aba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbuka segala sisa-sisa hijab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pencerahan dalam batin kita makin terpupuk mendalam, membesar, dan lebih jernih kita melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dalam merdiah ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai hidup ini dengan kelembutan Allah di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qatir minggu kemarin, Jala'ul Qatir mengisahkan bagaimana kita bergiring biji rahmati minallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak perlu lagi dengan mengenal ini, sudah kita bisa iri dengan orang lain. Tidak ada kamus lagi iri. Seperti juga kita mengenal yaitu suhud kudrat, memahami kudrat kekuasaan Allah dalam hidup ini, kita tidak mungkin lagi iri dengki kepada orang lain. Bahkan kita mungkin tidak menyalahkan orang, tenang-tenang saja kita, ya kan? Banyak diam, mengingat Allah, mengisi diri kita dengan amal untuk akhirat kita. Itu yang kita perjuangkan, karena kita pasti mati. Dunia ini kan pasti kita tinggalkan, ya kan? Nah, karena kita pasti kita tinggalkan, maka kita mempersiapkan akan datang, ya lah. Nah, tapi gue istri ulun itu ceroboh orangnya, nggak usah dipikirkan. Istri saya itu gue pengoler, pemalas orangnya, nggak usah dipikirkan lagi. Istri saya itu gue pemarah, nggak usah dipikirkan, tenang saja. Ingatlah hari akhirat, hatimu menjadi tenang. Bijikrillah,
Karena mereka tidak bisa lagi dirubah. Ya kan? Panjatkan doa kepada Allah supaya mereka merubah, supaya keadaan itu berubah menjadi baik. Baca salawat itulah adalah itu salawat ini bagikan salawat Pak siapa nih, Pak Utuh atau Pak siapa? Bagikan salawat salawat baru. Ini dulu dalam dulu. Istaghasha bihi kama istaghasa min qablika man qablika. Minta tolonglah kepada Allah sebagaimana meminta tolong orang-orang terdahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum zaman kita ini, zaman Nabi Muhammad ini, sudah ada para nabi-nabi terdahulu yang mereka penyelesaian masalahnya adalah dengan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dianggap orang-orang modern itu fatalis. Fatalis itu apa, Guru? Sifat yang sudah kalah sebelum berperang. Pasrah dengan keadaan, ya gitu kan? Tidak, kita tidak pasrah dengan keadaan. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya lah. Ahsin amalaka summa ahsin jannaka bi rabbika husnuzon bihi ma'a ta'atihi. Berbuat baiklah kalian, beramal baiklah kalian, summa ahsin, kemudian berbuat baik sangkalah engkau kepada Tuhan kalian, bi rabbika, husnuzon, yaitu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini paling sulit kadang-kadang husnuzon ini. Yang minggu kemarin husnuzon ini amat bergantung kepada ilmu yang kita terima. Kalau ilmu kita sedikit, kita pasti buruk sangka. Makanya kemarin bahasan gunyah itu berapa minggu kita bahas khotir semuanya. Khotir bisikan di hati. Karena dengan adanya bisikan hati, terlalu banyak bisikan di hati itu, kita akhirnya berburuk sangka kepada Allah maupun kepada makhluk ini. Tadi begitu Allah menahan hajat kita, kata Ibnu Athaillah, ya kah? Begitu hajat belum terkabul, begitu keinginan kita belum terpenuhi, tiba-tiba hati kita merasa sempit. Dunia ini terasa sempit, seolah-olah kita adalah makhluk yang dianaktirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah. Lalu kita memandang Allah itu tidak adil, terasa Allah itu dianggapan kita kurang adil, atau kita takut-takut beribadat akhirnya. Jangan-jangan beribadat ini jadikan kita makin sempit rezeki kita. Subhanallah. Maka belajar bagaimana kita husnudzon kepada Allah. Kata saya Ibnu Athaillah juga, meskipun mungkin kita menerima bencana, bala, bagaimana hati kita tetap berlapang dada. Subhanallah. Bagaimana berlapang dada? Begini, ada teori yang kemarin di dalam juga kitab Hikam, pandangan orang ahli ibadah dengan orang yang arifin. Nah, orang arifin melihat segala sesuatu di alam ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ketika menerima rezeki, dia melihat itu dari Allah. Dan ketika dia menerima musibah, mereka juga melihat itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Ketika bencana diterimanya, dia sadari itu dari Allah. Banjir air, banjir ya Pak, masuk ke rumah kita, Masya Allah, dilihatnya air itu utusan Allah, kata saya Abdul Qadir Jalani. Arsalallahu lahu, Allah pun mengutus kepadanya air kepadanya. Masya Allah, itu utusan Allah, ya kah?
Kenapa? Hari-harinya dia terus melihat air itu sudah biasa aja masuk ke rumahnya. Udah apa-apa, tenang aja dia. Udah kecewa, ribut. Apa yang diributkan? Diributkan uangnya tidak ada, memperbaiki rumah. Untuk apa? Susah-susah hidup. Iyalah. Maka disadarinya itu dari Allah. Maka saat dia melihat air itu dari Allah, dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau marah-marah ibadah enggak? Tidak, malah menjauhkan diri dengan Allah karena tidak percaya, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masalahnya, problematika. Jadi manusia itu ada tingkatan dulu di dalam agama kita. Kebanyakan orang awam itu tidak percaya bahwa musibah itu dari Allah. Nah, ini eta. Nah, guys. Nggak ini kah? Oh, anunya kah? Ya. Olah, oleh ternyambung lah. Dah. Nah, apa yang mudah lah. Musibah. Musibah. Nah, tulisannya lah. Musibah. Musibah atau bala. Balaun. Musibatun. Orang awam muslim itu dia tidak percaya musibah itu dari Allah. Seolah-olah yang percaya itu kalau dia baik saja. Kalau baik saja itu dari Allah, nikmat, rezeki, makanya ada ucapan alhamdulillah. Kalau musibah itu dianggap ya kebetulan, tidak dari Allah. Baik itu khairun, itu dari Allah. Tapi kalau syarrun, keburukan, itu bukan dari Allah, itu dari manusia. Nah, lalu padahal sebenarnya bagaimana? Sebenarnya baik khairun wa syarrun itu dari Allah. Makanya wa ija asobatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila tertimpa musibah orang mukmin itu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, semua ini milik Allah, bagi Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kembali kepada Allah. Adapun pada keadaan dirinya bila baik itu dari Allah. Nah, baiknya di sini ada khair-khair yang kedua. Dia biar berbuat ma'asawaka faminallah, itu dari Allah. Tetapi apabila itu keburukan dilakukan oleh dirinya, itu adalah pamin nafsik, itu dari diri kamu sendiri. Nah, baru ada tulisannya. Nah, sudah ada Allah, ada kebaikan. Kalau diri kita melakukan keburukan, itu dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Di dalam Al-Quran Al-Karim ma'asabaka sayatin famin nafsik, itu dari diri kita sendiri. Tapi apabila kita melakukan kebaikan, itu dari Allah. Sholat kita dapat mengerjakan karena hidayah semata-mata dari Allah, karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini level. Maka ketika orang sampai pada level penghayatan khair, bahwa kebaikan bencana itu juga bagian daripada kebajikan, inilah yang penting disadari dalam hidup.
bagaimana keburukan itu pun yang datang dianggapnya adalah hikmah kebaikan yang akan datang. Nah, ini nanti dalam mengenal hakikat diri kita sendiri di hadapan Allah. Summa ahsin jannaka bi rabbika husnuzon bihi ma'ataati. Karena itu ketika engkau taat kepada Allah, tetaplah engkau bersangka baik kepada Allah. Meskipun mungkin setelah taat, dulu waktu masih tidak mengenal Allah, belum mengenal Allah, Masya Allah, rezeki banyak benar. Setelah mengenal Allah, setelah makin taat kepada Allah, justru sempit rezeki. Ada apa ini? Kembalikan kepada Allah. Semua ini adalah kehendak Allah. Jangan sampai kita sempit menjadikan kita tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak kisah dikisahkan bahwa orang-orang yang husnudzon akan mendapatkan mardiyah, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita dalam berilmu ini, bagaimana kita supaya berpaham, berkehendak dengan husnudzon, sangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas husnudzon kita sampai kepada yang tadi suhud. Namanya suhud itu cara pandang, memandang alam semesta ini baik semuaan, rahmat Allah semuanya. Nah, itu yang diinginkan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang suhud, selalu baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad.